Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah daerah yang awalnya sederhana di sebuah negeri yang dilalui dua sungai, Eufrat dan Tigris. Namun, seiring berjalannya waktu, kesederhanaan daerah tersebut berubah menjadi mencekam, yang kuat menindas yang lemah. Dari situlah awal kebobrokan kaum Nabi Nuh. Awalnya Bani Rasib merupakan penduduk yang bertakwa dan selalu beribadah kepada Allah. Mereka orang-orang saleh dan taat menjalankan perintahnya. Di antara mereka ada 5 orang yang terkenal kesalehannya. Kelima laki-laki tersebut menjadi panutan dan sangat dihormati di antara penduduk. Mereka bernama Wad, Suwa, Yagud, Yauh, dan Nasr. Ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, terjadilah perubahan yang sangat drastis pada penduduk. Kaum atau masyarakat pada masa itu kemudian berinisiatif membuat patung kelima orang saleh tersebut untuk mengenang keteladanan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perlakuan Bani Rasib semakin menyimpang, yang menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi, mereka telah jauh dari ajaran Allah. Dari situlah awal mula manusia menyembah berhala. Nabi Nuh hidup di antara mereka untuk memberi peringatan supaya kembali beriman kepada Allah. Akan tetapi, ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Suatu hari Nabi Nuh melihat istri dan putranya yang bernama Kanaan berkumpul bersama orang-orang kafir. Betapa sedihnya Nabi Nuh saat melihat sendiri anak dan istrinya menyembah berhala seperti kaumnya yang sesat tersebut. Istri dan anaknya ternyata selama ini telah mengabaikan semua nasihat-nasihat yang ia berikan. Hingga pada suatu hari, malaikat turun ke bumi dan berkata kepada Nabi Nuh, "Sesering apapun engkau menyeru kaummu, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah. Jangan letihkan dirimu demi mereka, karena mereka adalah orang terkutuk." Kemudian, Nabi Nuh pun berdoa, "Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kufur." Hingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon untuk membangun bahtera. Nabi Nuh menunggu selama 100 tahun untuk memotongnya, lalu membangunnya berdasarkan petunjuk Allah. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dengan panjang 80 hasta dan lebar 50 hasta, mengecat bagian dalam dan luar bahtera, serta membuat dada kapal yang berfungsi untuk membelah air. Tinggi bahtera tersebut 30 hasta dan memiliki 3 tingkat. Tingkat bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk bangsa burung. Setelah bahtera itu selesai dibuat, selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu, hewan-hewan itu dimasukkan ke dalam kapal. Ketika tanda banjir besar akan datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Namun tidak dengan istri dan putranya. Mereka memilih ikut bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh berharap putranya tidak mengikuti kaum yang membangkang. Tak lama kemudian, langit semakin mendung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah terjadi di muka bumi dan tidak akan terjadi setelahnya. Hujan tersebut ibarat gelombang yang sangat tinggi. Allah pun memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari seluruh penjuru bumi. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 80 hasta yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dataran rendah maupun dataran tinggi, pegunungan maupun pesisir hingga membinasakan penduduk Bani Rasib yang ikut tenggelam dengan kekufuran. Termasuk istri dan anaknya yang durhaka. Tidak tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi baik yang kecil maupun yang besar. Hujan terus turun dengan derasnya. Bahtera tetap mengarungi ombak besar menuju ke utara. Hari demi hari terus berlalu hingga 40 hari lamanya. Ketika manusia telah musnah dari muka bumi dan tidak ada lagi orang yang menyembah selain Allah, maka Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan memerintahkan langit untuk menahan air hujan. Seketika air menjadi surut, hujan pun berhenti, dan bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Judi. Nabi Nuh dan pengikutnya meninggalkan bahtera dan membangun peradaban baru di muka bumi. Semua hidup dengan rukun dan penuh kedamaian. Nabi Nuh sedang duduk-duduk menikmati sinar matahari saat malaikat maut datang menjemputnya. Ia ditanya oleh malaikat tentang pendapatnya mengenai kehidupannya yang panjang. Beliau pun menjawab, "Kehidupanku di dunia ini seperti gerakanku dari tempat tadi ke tempat teduh ini.
Lalu beliau menutup matanya dan ia telah menyampaikan risalah serta menyelamatkan manusia dari kehancuran. Oleh sebab itu, Allah mengkhususkan salam atasnya selama-lamanya dalam firman-Nya. Salam sejahtera untukmu di seluruh alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.